Ada dua tokoh, dua-duanya centang biru, dua-duanya pengusaha, dua-duanya punya dampak yang baik saat ini di bisnis UKM di Indonesia. Gue tidak memihak sama sekali saat ini karena gue masih mencoba mencari tahu. Gue kan masuk ke sini gitu, ke permasalahan ini karena kekepoan gue. Gue belum mendecide gitu, gue dalam opini gue belum mendecide ini yang bener, ini yang salah. Gue belum sampai situ, gue baru keponya doang. Tapi ketika gue kepo ada salah satu pihak yang ngegas gue dan sampai ngeblok gue di saat gue men-challenge argumennya. Pihak tersebut adalah yang berkonflik adalah RR dan si MWP ini Instagramnya, dan RR lah yang ngeblok gua gitu loh. Jadi ketika ada di kolom komen ada seseorang yang nanya bedanya Santara dan Tokoin ini apa. Di Santara ini adalah istilahnya platform bisnis lah ya yang dimiliki oleh MWP, sementara si Tokoin ini adalah platform bisnis yang dimiliki oleh si RR gitu loh. Lalu juga seseorang ini nanya karena membawa UMKM dua-duanya gitu loh. Lalu RR menjawab di kolom komennya, ya beda lah, beda banget, kayak nanya bedanya KFC sama rumah makan Padang sederhana gitu loh. Dan di titik inilah gua nongol, gua nggak bisa kasih unjuk nih komen gua, apakah udah di-delete komen gua mungkin atau gua udah di-blok, gua nggak tahu juga. Gua bakal komen pakai akun pribadi gua. Gue komen, gue tanya analoginya kenapa menggunakan KFC dan rumah makan sederhana Padang, mana yang Tokoin, mana yang Santara gitu loh. Gue penasaran gimana sih kenapa RR menggunakan analogi ini. Lalu tiba-tiba gue digas sama RR, dia bilang gini, nah lu aja nggak tahu bedanya KFC dan nasi Padang, gimana mau tahu bedanya Tokoin dan Santara, di luar kemampuan berpikir lu lah. Gue kaget dong, gue kan nanya baik-baik ya, gue digas gitu loh. Ya udahlah, oke lah. Lalu dia bilang juga KFC dan Padang sama-sama resto, satu industri tapi beda bisnis model, pakai nanya. Gue kayak gue kaget kenapa, karena di story sebelumnya gue unjukin nih, dia bilang fanboy MWP itu ngegas lah atau pakai akun fake lah segala macam. Gue lupa detailnya, tapi kok gue kan nggak ngegas, tapi kenapa lu yang malah ngegas RR? Mungkin emang gue di bawah lah pengetahuan segala macam. Justru karena gue di bawah lah, gue kepo gitu loh. Gue pengen tahu, ajarin lah orang-orang yang nggak ngerti. Jangan lu gas-gas, jangan lu blok segala macam. Sementara gue pakai akun real gitu, kecuali gue pakai akun fake, mungkin lalu bisa mencurigai gitu. Kita tahu banyak yang nggak suka. Jadi orang yang menyerang kita ini, menyerang saya, menyerang Anda semua, itu kebanyakan mereka tidak ingin Indonesia berdaulat. Percayalah, behind cara mereka berpikir, mereka adalah putra bangsa yang nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Mereka mengkritik aja bisanya tanpa solusi. Jadi mereka takut kita melawan UNCLOS. Mereka takut kita menerapkan MMT. Mereka takut kita menjalankan TINA, sehingga Indonesia menjadi berdaulat, sehingga Indonesia lebih besar dari Cina, Indonesia lebih besar dari Amerika. Mana mau. Di belakang mereka itu adalah provokator-provokator yang pro negara tadi, yang mereka sendiri tidak tahu menjadi pion-pion dari prinsip-prinsip bernegara asing tadi. Sejak beberapa hari terakhir ini, Bosman Mardigu dikabarkan diserang oleh seorang pengusaha yang bernama Rainer Raharja. Siapakah Rainer Raharja ini? Mengapa ia berani menyerang seorang seperti Bosman Mardigu ini? Mengapa seorang seperti Rainer Raharja memusuhi Bosman Mardigu? Dan apa sih sebenarnya motivasinya? Seperti yang kita ketahui, Bosman Mardigu sudah menunjukkan jati dirinya bagi seluruh masyarakat nasional bahkan dunia, hingga kepada bangsa dan negara Indonesia. Namun, meskipun demikian, tidak sedikit pun orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan sosok Mardigu Wowi ini, lantaran beliau orang yang memiliki berpemikiran objektif dan tidak mengada-ngada. Benar saja, ketika Mardigu Wowi menyampaikan pemikirannya tentang dunia saat ini, Mardigu malah membongkar habis-habisan kejadian dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan di dalamnya, dengan motivasi diantaranya adanya dalang di balik itu semua. Bosman Mardigu juga belak-belakan menyampaikannya, agar seluruh masyarakat bisa tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Namun karena ini juga, sering sekali menjadi momok tersendiri bagi sosok Bosman Mardigu ini, karena banyak juga orang yang membenci sosok Mardigu Wowi. Ya, mungkin saja menurut mereka sosok Mardigu Wowi ini terlalu berani dan sok tahu. Ini mungkin saja terjadi kepada orang-orang yang tidak suka dengan sosok Bosman Mardigu. Rainer Raharja adalah orang yang menentang keras seluruh pemikiran dari Bosman Mardigu Wowi. Rainer Raharja juga seorang pengusaha, yang jika kita lihat dari riwayat perjalanan karirnya, Rainer Raharja lahir pada keluarga yang sederhana. Sejak dari usia mudanya, Rainer sudah memulai bisnis jualan cilok keliling menggunakan gerobak miliknya saat itu.
Sampai pada akhirnya, Rainer memanjangkan bisnisnya tersebut. Hingga menjadi puluhan gerobak dan puluhan karyawan yang sudah berhasil dipekerjakan. Hingga sampai sekarang ini, Rainer adalah pengusaha yang bisa dibilang cukup luar biasa. Bahkan Rainer juga memiliki bisnis blockchain, di mana bisnis ini juga serupa dengan bisnis milik Mardi Guowi yang sedang dikembangkannya sekarang ini. Tak hanya itu, Rainer juga memiliki bisnis pelatihan edukasi bagi para pengusaha yang sebenarnya hampir mirip juga dengan program pelatihan dari Bosman Mardi Guowi sebagai pembicara di acara-acara besar, bahkan dalam acara MMBC atau Millionaire Bootcamp milik Bosman Mardi Gu yang saat ini sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lalu kembali lagi ke pertanyaannya. Apa sih sebenarnya motivasi dari Rainer Raharja yang menyerang Bosman Mardi Gu ini? Apakah hanya sekedar karena persaingan bisnis saja atau ada motivasi yang lain? Kita bisa lihat bahwa Rainer Raharja dan juga Bosman Mardi Gu memiliki kemiripan di dalam bisnis yang saat ini sama-sama dikelola dengan jenis pasar yang sama. Apakah Rainer Raharja menyerang Bosman Mardi Gu lantaran karena persaingan bisnis ini semata? Namun yang jelas adalah, sosok Bosman Mardi Gu ini sudah banyak sekali kontribusinya yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari menjadi bayang-bayang pergerakan di pemerintahan sebagai orang di belakang layar, hingga menjadi seorang pemimpin di belakang layar yang mengamati dengan berani perjalanan dari negara ini. Bahkan sampai kepada konspirasi yang terjadi secara mendunia seperti sekarang ini, sosok Bosman Mardi Gu yang sangat objektif dalam mendiskusikan suatu hal permasalahan yang terjadi. Memberikan warna tersendiri bagi siapa saja yang mendengarkan dan melihat sosok Bosman Mardi Gu ini. Bahasanya menyentil siapa saja yang ada di dalam pemerintahan, dengan narasi yang diutarakan itu memang kebenaran semualah yang diceritakan. Karena itu sosok Bosman Mardi Gu menjadi sangat primadona di dalam masyarakat dunia seperti saat ini. Maka, bila kita kembali lagi kepada pertanyaan dasar kita tadi, sebenarnya apa motivasi dari sosok Rainer Raharja yang menyerang Bosman Mardi Gu ini? Apakah hanya sekedar karena persaingan bisnis saja atau ada motivasi yang lain?